Umat sekalian yang terkasih, malam ini terakhir kita merayakan Ekaristi di tahun 2021. Tentu terselip ucapan syukur kita masing-masing atas penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita semua di tahun 2021. Dua pengalaman hidup selalu mewarnai kita masing-masing di tahun 2021. Pengalaman suka dan pengalaman duka. Pengalaman gembira, tapi juga ada pengalaman yang menyedihkan. Ada kesuksesan, tapi juga ada kegagalan. Dan semuanya ini kita alami di tahun 2021. Tinggal beberapa jam lagi 2021 menjadi kenangan. Kenangan yang penuh arti bagi kita masing-masing. Kenangan penuh syukur karena Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang kita sendiri sudah alami tahun ini. Saudari dan saudara umat yang terkasih, kalau kita merinci tahun 2021 ini, maka ada 12 bulan lamanya. Ada 52 minggu. Ada 366 hari. Ada 8.784 jam. Ada 527.040 menit. Dan terakhir ada 31.622.400 detik. Itu yang kita jalani sepanjang tahun ini. Pertanyaan penting, di 31.622.400 detik, orang bikin apa? Maka saat ini juga menjadi saat orang berefleksi, saat kita kilas balik sejauh mana hidup saya di tahun 2021. Pertanyaan lebih konkret lagi, apa yang kita sudah buat sepanjang tahun 2021? Dan pengalaman apa yang kita alami sepanjang tahun 2021? Banyak sukanya kah? Banyak dukanya kah? Banyak suksesnya kah? Banyak gagalnya kah? Banyak gembiranya kah? Atau banyak sedihnya kah? Banyak berbuat baik kah? Atau banyak sebaliknya, berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan? Oleh karena itulah saat ini kita ada di sini malam ini, orang membawa semua pengalaman kita masing-masing kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Syukur atas segala rahmat Tuhan di tahun 2021 ini. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya tidak mengangkat 3 inspirasi. Saya hanya mau kilas balik. Kita akan lihat bersama-sama apa yang sudah terjadi di tahun 2021 di paroki kita ini. Tentu ada banyak sekali
yang tercatat di buku kronik paroki. Saya angkat saja 1-2 saja dari setiap bulan yang kiranya orang boleh lihat, dan dari situ ternyata Tuhan berkarya dalam segala peristiwa kehidupan kita. Mau susah, mau senang, mau duka, mau gembira, Tuhan seperti Injil hari ini mengatakan firman telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita dalam suka maupun duka. Mari kita ikuti Kaleidoskop tahun 2021. Sekali lagi, dari aneka peristiwa mau bicara apa terhadap kita. Dan itu yang kita tentu mau perbaharui di tahun 2022. Tentu penuh harapan tahun 2022 lebih baik dari tahun ini. Seperti tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Bulan Januari, tanggal 16 dan 23 terjadi di wilayah Kota Manado diguyur hujan deras sepanjang hari sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa tempat. Banyak umat kita yang terdampak dari bencana ini yang telah didata melalui ketua-ketua stasi dan wilayah rohani berjumlah 87 kakak yang terdampak. Tanggal 17 Januari, paroki kita sudah mulai menggunakan Mazmur yang baru. Sehingga tahun ini 1 tahun orang so pakai buku Mazmur yang baru. Bulan Februari, tanggal 8 Februari, penyaluran bantuan dari PSE Keuskupan kerjasama dengan paroki untuk membantu umat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 16 dan 23 Januari itu. Bulan Maret, tanggal 1 Maret, paroki Ratu Rosari Suci Tumingting mulai mengadakan misa live streaming yang tiap jam 8 pagi hari Minggu ada misa live streaming. Sudah sejak tanggal 1 Maret dikoordinir oleh Komsos Paroki. Tanggal 20 Maret pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki Ratu Rosari Suci Tumingting jam 6 sore. Dan besoknya tanggal 21 Maret pelantikan pengurus wilayah rohani yang dibagi dalam 3 misa. Jadi belum 1 tahun ini pengurus paroki dan wilayah rohani. Tanggal 24 Maret terjadi peristiwa suka dan duka sekaligus. Ulang tahun saya, Om Ance mati. 24 Maret. Maka saya tidak akan pernah lupa. Kalau saya rayakan ulang tahun, berarti rayakan juga kematian Om Ance. April, tanggal 18, di semua paroki di Keuskupan Manado diminta agar seluruh kolekte kedua 100% disetor di Keuskupan. Untuk membantu saudari-saudara kita di NTT yang terkena banjir bandang tanggal 11 April 2021. Jadi gerakan nasional sehingga keuskupan-keuskupan membantu di sana. Bulan Mei, Paroki Ratu Rosari Suci Tumingting mengadakan ziarah ke Seminari Kakaskasen. Ya, berdoa rosario, misa di sana, dan membawa sumbangan sebesar Rp32.250.000. Bulan Juni, tanggal 1 Juni, misa harian sudah mulai juga di stasi Buha Bengkol setiap jam 5:30 pagi. Tanggal 6 Juni diadakan komuni pertama di pusat paroki
dengan jumlah peserta 58 orang, perempuan 35 orang, laki-laki 23 orang. Bulan Juli, tanggal 6 Juli, kita kehilangan pastor senior, pernah bertugas di paroki Tumingting tahun 96 dan 98. Tarekat MSC berduka kepergian Pastor Sylvester Rarun MSC yang punya sejarah di Tumingting ini. Bulan Agustus, tanggal 11 Agustus, Paroki Ratu Rosari Suci Tumingting berduka sangat mendalam lagi karena ada 3 umat dikuburkan pada hari yang sama. 1 dari Santo Paulus, 1 dari Santa Lucia, 1 dari Vincentius. Hari yang sama. Paroki sungguh berduka cita. Bulan September, tanggal 5, peletakan batu pertama untuk bedah rumah. Program bedah rumah ini sudah menjadi program tahunan Paroki Ratu Rosari Suci Tumingting dalam kerjasama dengan PSE, seksi PSE. Dana untuk bedah rumah diambil dari APP berjumlah 25 juta. Yang mendapat kesempatan bedah rumah tahun ini satu keluarga Banat Lengkong dari wilayah rohani Santa Teresia, pusat paroki. Pada bulan September juga sudah mulai adakan pelayanan di Bunaken, Pulau Bunaken. Ternyata di sana ada 7 kakak dengan jumlah jiwa yang hadir 12 orang waktu pertama kali. Masih sementara dalam pendataan, moga-moga memang akurat itu jumlah. Tapi sudah mulai pelayanan juga di Pulau Bunaken. Walau umatnya tak pancar-pancar. Satu Bunaken itu satu di sana, begitu. Ya, tapi itu torong pe umat. Jadi tetap ada pelayanan. Kalau ke Mantehage pasti pulang singgah ke Bunaken. Bulan Oktober, 11 Oktober, misa pemberkatan bedah rumah tadi. Jadi cuma 1 bulan lebih sedikit itu rumah sudah selesai. Bulan November, 18 November, ada rapat pleno tingkat Kefikepan Manado untuk mengevaluasi realisasi program kerja tahun 2021 dan setiap paroki mempresentasikan program kerja dan budget 2022 bertempat di Hotel Travelo. Dan terakhir bulan Desember, bulan ini. 4 Desember, Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Ratu Rosari Suci Tumingting mengadakan anjang sana di Panti Asuhan Melania Langowan dan membawa sumbangan. Suster sudah mengucap terima kasih kepada saya sebagai pastor paroki, tentu bersama dengan seluruh umat. Sedangkan KBK paroki mengadakan rekoleksi di Pantai Kora-Kora. Inilah kaleidoskop kilas balik beberapa peristiwa yang sudah terjadi di paroki kita. Ada banyak sekali, tapi hanya dipilih 1-2 saja setiap bulan. Semoga peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ini menjadi juga realita dalam paroki ini. Apa yang baik orang mau tingkatkan, dan tentu ini menjadi pembelajaran baik untuk tahun yang baru. Bagian akhir saya mau bacakan keadaan umat kita di paroki Ratu Rosari Suci Tumingting tahun 2021. Jumlah total umat paroki Ratu Rosari Suci Tumingting ini per Desember ini ada 1109 KK. Jumlah jiwa ada 3.424
orang. Laki-laki 1.671, perempuan 1.778. Lebih banyak perempuan. Khusus untuk pusat paroki, terdiri dari 20 wilayah rohani, jumlah KK 716, jumlah jiwa 2.268. Di satu keluarga 3 orang, ya lebih sedikit. Laki-laki ada 1.109, perempuan 1.159, perempuan lebih banyak. Yang dibaptis tahun 2021 57 orang. Yang diterima dari gereja lain atau agama lain itu 15 orang. Ini lebih karena pernikahan. Ya, dorang ikut pindah, ikut pasangan yang Katolik. Maka total ketambahan tahun ini 72 orang. Yang menikah tahun ini 22 pasang. Komuni pertama 58 orang, 23 laki-laki, 35 perempuan. Yang terima minyak suci 17 orang. Laki-laki 7 orang, perempuan 10 orang. Lebih banyak perempuan lagi. Yang terakhir memprihatinkan. Yang meninggal 30 orang tahun ini. Sangat banyak. Selama saya di sini, tahun inilah yang paling banyak. 30 orang yang meninggal. Laki-laki 13 orang, perempuan 17 orang. Perempuan lagi yang paling banyak. Dengan data ini mau bicara apa sama kita? Ya. Itu. Kalau bicara yang meninggal, maka kesehatan menjadi prioritas. Ya, orang menjaga kesehatan. Tahun ini paling banyak yang meninggal. 30 orang. Ada yang dikubur di Betania paling banyak, ada juga di tempat yang lain. Demikian umat sekalian, kaleidoskop dan data umat yang kita sudah dengarkan, ini berbicara sesuatu untuk hari esok 2022. Semoga demikian. Amin.